Chapter 233 Jujutsu Kaisen telah rilis dengan judul Pertempuran Penentuan di Wilayah Shinjuku dan dipenuhi iblis bagian ke-11, di mana pada chapter kali ini ternyata Sukuna telah sadarkan diri setelah pada chapter kemarin terkena serangan Black Flash dari Gojo. Dan sekarang pertempuran bukan hanya 2 lawan 1, tetapi menjadi 3 lawan 1. Karena Sukuna berhasil menggabungkan Nue dan Divine Dog Totality, dan akhirnya terciptalah Fusion Beast Agito. Melihat situasi yang semakin tidak menguntungkan, akhirnya Gojo Satoru berencana untuk menggunakan teknik terkuatnya. Chapter dimulai dengan memperlihatkan Gojo Satoru yang telah terkena tebasan dari Mahoraga. Tertulis pada panel awal, tangan iblis akhirnya menggapainya. Gojo Satoru mulai terdesak. Di panel selanjutnya, Yuji, Yuta, dan Hakari dengan wajah tegang mereka, di mana Yuji berkata, dia belum selesai. Meskipun telah beradaptasi dan Infinity, posisi mereka tetaplah sama. Dan meskipun terluka, Gojo Sensei dapat dengan cepat. Sebelum Yuji menyelesaikan perkataannya, Soko Ieri membantahnya dengan mengatakan, tidak, Gojo membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyembuhkan lukanya. Dan aku juga yakin, meskipun dia masih bisa memakai Cures teknik reversal, tetapi kekuatan serangan tersebut sudah pasti akan menurun. Dengan perasaan gelisah, Soko Ieri tanpa henti terus menyalakan rokoknya, sembari melanjutkan dengan berkata, kemungkinan Sukuna juga mengalami hal yang sama, terlebih lagi karena luka pada otaknya. Di panel selanjutnya, narator berkata, meskipun dia yang terkuat saat ini, tetapi lawannya adalah Ryomen Sukuna, di mana dia merupakan shaman terkuat dalam sejarah. Semua shaman saat ini mulai memikirkan hal yang mustahil. Tetapi saat ini kemungkinan kalahnya Gojo Satoru membuat pikiran mereka menjadi kabur. Dan hal yang sama pun terlintas di pikiran Gojo, di mana Gojo kemudian mengingat sosok Toji Fushiguro. Lalu kita dijelaskan bahwa seiring munculnya tanda-tanda kekalahan, perasaan yang jauh lebih intens kemudian akan muncul, seperti kepuasan dan rasa kesepian yang datang dengan begitu kuat. Dan saat ini, hal yang membuatnya puas adalah di panel selanjutnya, Mahoraga terlihat kembali menyerang Gojo. Namun Gojo mampu menghindarinya. Kemudian memberikan pukulan dan menghantamnya menggunakan blue. Dan terlihat Mahoraga yang begitu kesakitan. Namun sepertinya serangan Gojo sama sekali tidak berdampak serius, karena terlihat Mahoraga sudah kembali bersiap untuk menyerang Gojo. Di momen itu juga, Gojo merapalkan sebuah mantra, Base Paramita Pillar of Light. Kusakabe yang melihatnya kemudian berkata, dia mengucapkan mantra. Lalu Soko Ieri menambahkan bahwa dia ingin mengembalikan kekuatan serangannya yang telah menurun. Dan di panel selanjutnya, Gojo telah bersiap menggunakan Cures teknik Reversal Raid untuk menghancurkan Mahoraga. Tetapi di momen itu terlihat Sukuna telah membuka matanya dan langsung menyerang Gojo menggunakan Rabbit Escape dari bayangan milik Gojo. Menyadari serangan itu, kemudian Gojo mengubah arah serangannya ke dalam bayangannya sembari berkata, kelihatannya Black Flash ampuh seperti jimat. Mau berapa lama lagi istirahatnya? Dan kemudian Gojo pun langsung menembakkan Raid ke dalam bayangan itu. Serangan tersebut membuat ledakan yang cukup besar, dan para escape rabbit pun berhamburan keluar. Di momen itu juga Sukuna berhasil keluar untuk menghindari serangan raid milik Gojo. Melihat situasi ini dengan menatap tajam ke arah Sukuna, Gojo mulai menyadari bahwa setelah Mahoraga beradaptasi dengan Infinity, dia menjadi pusat serangannya, sedangkan Sukuna bertugas untuk menjaga Mahoraga agar tidak dihancurkan, sembari membuat celah bagi Mahoraga untuk melancarkan serangannya. Dan tepat seperti prediksi Gojo, dengan cepat Sukuna melemparkan tabung pemadam kebakaran, lalu meledakannya untuk menciptakan kepulan asap.
Dan terlihat jika serpihan tabung pemadam itu diperlambat oleh Mugen milik Gojo. Namun tiba-tiba saja Mahoraga muncul dari atas Gojo. Di momen itu Sukuna juga bersiap untuk menyerang Gojo. Dengan pose yang tidak asing lagi, melihat pose tersebut, Choso sangat terkejut dan mengatakan bahwa posisi itu tidak mungkin. Itu adalah Pershing Blood. Sukuna pun langsung melepaskan serangannya ke arah Gojo. Serangan itu berupa tembakan air yang merupakan kekuatan dari salah satu Shikigami-nya, yaitu Max Elephant. Di panel selanjutnya, Mahoraga langsung mendaratkan serangannya, namun dapat ditahan oleh Gojo dengan menyilangkan kedua tangannya. Tetapi di saat itu juga serangan Sukuna sudah hampir mencapai Gojo. Kemudian Gojo melepaskan tangan kanannya untuk menangkis serangan dari Sukuna. Dan terlihat jika serangan tersebut berhasil melukai tangan kanan Gojo Satoru. Dengan cepat Mahoraga pun kembali menyerang Gojo. Tetapi Gojo masih mampu menghindari serangan tersebut. Kemudian dalam hati Gojo berkata, "Jadi seperti itu." Sukuna tidak hanya membantu saat Mahoraga menghapus Infinity. Sukuna juga memanfaatkan celah tersebut untuk menyerang. Itu artinya ini gaya bertarung 2 lawan 1 yang lama. Dan seharusnya dia tidak bisa memakai kekuatan Shikigami tanpa memanggil mereka. Memakai Max Elephant untuk menciptakan serangan Pershing Blood. Dia cekatan sama sepertiku. Kecuali dia menggunakan secara eksternal untuk domainnya. Dia tidak bisa menggunakan domain expansion dan Ten Shadow secara bersamaan. Jadi itulah alasan Sukuna mengapa ia sekarang menggunakan kemampuan Shikigami-nya. Karena Mahoraga telah beradaptasi dengan Infinity, sehingga dia memiliki banyak sumber daya. Kalau begitu, seharusnya akan butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan teknik Red apabila dibandingkan dengan teknik Blue. Aku lebih memilih yang itu daripada Mahoraga menarik kartu dari tanganku satu persatu. Lalu kita pun melihat Sukuna telah melakukan Henshin dan mengatakan pada Gojo bahwa jangan salah paham. Ini bukan 2 lawan 1. Nue, Totality, Fusion. Dan kita pun melihat gabungan dari 2 Shikigami yang bernama Chimera Beast Agito. Kemudian terlihat Sukuna yang berada di antara Mahoraga dan Agito. Dan tubuh dari Agito juga sama besarnya dengan Mahoraga. Melihat hal tersebut, Gojo justru langsung mengejeknya dengan berkata bahwa Sukuna mirip bocah alien yang tersesat. Mendengar ejekan Gojo, Sukuna hanya bisa tersenyum manis. Dan tanpa membuang waktu, kedua Shikigami itu langsung menyerang Gojo. Tetapi Gojo mampu menghindari serangan dari Mahoraga. Dan tidak hanya itu, rupanya Sukuna juga ikut menyerang dari dalam bayangan milik Gojo dan bersiap untuk menembakkan sesuatu. Menyadari hal itu, Gojo kemudian mengarahkan pukulannya menuju bayangannya. Tetapi dengan cepat Sukuna mampu menghindarinya. Bersamaan dengan itu, Mahoraga juga ikut menyerang Gojo dari arah belakang. Tetapi Gojo lagi-lagi dapat menghindarinya. Tetapi secara tiba-tiba Agito muncul di belakang Gojo dan bersiap untuk menyerangnya. Dengan cepat Gojo langsung berteleportasi ke belakang Mahoraga. Kemudian menembaknya dengan menggunakan Red. Tetapi serangan Red kali ini sama sekali tidak berefek pada Mahoraga. Melihat hal itu, Gojo pun menyadari bahwa sekarang serangannya sudah melemah. Sukuna hanya menerima satu serangan Red secara langsung. Jadi adaptasinya sedikit demi sedikit, dan bukanlah dari 0 hingga 100. Kemudian Gojo berpikir, jika satu-satunya cara untuk menghancurkan Mahoraga adalah dengan menghancurkannya dalam 1 kali serangan. Aku harus memakai itu. Selain seranganku yang sudah mulai melemah, Sukuna juga sedang berjaga. Itu terbukti dari mereka yang berusaha menghilangkan jarak di antara kami dan terus menyerang seolah-olah ingin memprioritaskan adaptasi terhadap teknik Red.
Artinya, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menyelesaikan ini dengan teknik holoku yang tidak terbatas. Tertulis pada panel akhir, di balik senyuman itu ada sebuah rencana rahasia. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan chapter 233. Untuk minggu depan, Jujutsu Kaisen tidak libur. Bye-bye.